Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Pada hari ini kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, sebagaimana jadwal pelajaran kita roster hari ini, bahwa setiap hari sesuai dengan roster kita belajar sesuai dengan harinya. Kalaupun kita tidak bisa tepat waktu dari jam yang sesuai roster, maka kita upayakan dalam 24 jam itu tugas itu bisa disetor, atau dalam 24 jam itu Anda bisa melihat YouTube-nya atau melihat video yang saya kirimkan, atau bisa melihat WA, WhatsApp-nya, membuka WhatsApp-nya dalam 24 jam itu. Ya, mungkin kalau anak-anakku semua tidak punya HP, alhamdulillah yang sudah memiliki HP, tapi barangkali masih ada temanmu yang belum punya HP, maka saya berikan waktu, mungkin sore bisa dikerja atau malam bisa dikerja, tapi saya harap jangan kita lewat dari 24 jam. Jangan sampai besoknya, kecuali ada hal-hal lagi, ya tolong dikomunikasikan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini tentu anak-anakku sekalian sudah punya buku pegangan yang dipinjam di perpustakaan buku agama. Kalaupun belum memiliki buku agama, silahkan di-download di Play Store, HP-nya masing-masing. Kemudian kita ketik buku pendidikan agama Islam kelas 7 kurikulum 2013. Maka akan tampil seperti yang saya pakai sekarang ini, nak, yaitu aplikasi pendidikan agama Islam. Kalau masih ada temannya yang belum masuk di WA kita ini, tolong disampaikan. Kalau bisa, merapatlah, panggil temannya ke rumah, berikan dia tugas ini, perlihatkan tugas ini, kemudian kirimkan tugasnya. Kalau sudah selesai, suruh foto. Kalau ada kendala, tolong disampaikan kepada bapak guru atau ibu guru yang ada di sekolah, bisa lewat WA atau lewat apa saja, disampaikan masalahnya. Nah, saya lihat ini siswa di grup kita ini masih kurang. Mudah-mudahan besok-besok sudah masuk semua. Ya, perhatikan. Marilah kita membaca doa belajar untuk mengawali pelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di bab 1. Sudah lihat anak-anak, judulnya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Di dalam membahas nanti kita akan melihat ada 3 pecahan. Ya, yang intinya pertama, peta konsepnya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pelajaran kita ini bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara
Pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pelajari, memahami apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang beriman. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-namanya. Dan yang ketiga adalah mempelajari dan memahami hikmahnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husnahnya. Dari ketiga model ini, dari ketiga konsep tadi di atas itu, akan melahirkan penerapan perilaku kelakuan kita melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asmaul husna. Setelah kita pahami nanti ilmunya itu, maka kita akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh-contoh yang akan dikemukakan dalam pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, kita maju halaman berikutnya. Di sini ada renungan. Di dalam renungan ini silakan baca bahwa suatu ketika kita pernah mengalami perasaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tebal, iman kita tinggi, iman kita membesar, meningkat, maka kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah anak-anak merasakan seperti itu? Itu kalau bulan Ramadan anak, pokoknya kita rajin sekali pergi ke masjid. Tarawih sampai tarawih 8, tarawih 20, mengaji, pokoknya sudah salat mengaji, apa semua kebaikan-kebaikan. Itu kenapa? Karena di sana pada bulan itu tingkat iman kita tinggi, puncak-puncaknya. Nah, setelah puncak-puncaknya itu puasa, tidak makan. Kita tidak makan, tidak minum, rela kita tidak makan dan minum. Kenapa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadangkala juga pada saat tipis iman kita sementara bermain sepak bola, atau kita biasa bermain game di HP, terdengar suara azan, maka kalau tipis iman kita, maka HP itu akan lebih tinggi panggilannya daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu pada saat bulan Ramadan, kalau suara azan, lepaskan semua kegiatan, kita langsung menuju salat seperti itu. Tetapi pada saat suatu ketika iman itu turun, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kalau iman itu turun, maka panggilan azan itu menjadi hambar. Panggilan kebaikan-kebaikan itu. Tolong orang tuanya, tolong bapakmu untuk lapkan kendaraannya. Anak-anakku biasa tidak peduli. Kenapa? Karena tipis iman. Tolong ibumu sudah sebentar, saya mau main game dulu. Aduh, itu berarti tipis sekali iman. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak-anakku semua, inilah yang menjadi bahan renungan bagi kita. Ya, kita lanjut ya, anak. Kita bisa mencermati lagi di dalam berikutnya. Ini contoh-contoh bahwa di sini ada orang yang belajar meneliti. Itu pencerminan dari salah satu asmaul husna yang biasa disebut dengan waspada atau teliti, al-khabair. Di sini ada al-alim, mengajar. Ada orang yang mendengar ceramah, as-sami, ada yang melihat, ada yang mendengar, as-sami wa al-basir. Itu nama-nama. Kita masuk dulu di materi. Anak-anakku sekalian, pada materi yang tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita melihat bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman yang pertama, pondasi yang sangat kuat yang pertama. Ya.
kita betul-betul harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari kehidupan dunia ini, apalagi kehidupan di akhirat nanti. Secara harfiah atau secara bahasa, iman berarti percaya. Anakku sedang. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Apa yang keluar di mulut kita itu sesuai dengan hati kita. Keluar dari mulut kita itu adalah ucapan iman. Karena kita percaya kepada Allah. Dan membuktikan dengan perbuatan. Kalau kita anakku sekalian meyakini dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengucapkan dengan betul-betul di dalam lisan kita, dengan di dalam mulut kita. Yang keluar juga adalah ucapan yang membuktikan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga itu membuktikan dengan perbuatan. Kita buktikan ucapan kita itu, kita buktikan dengan kepercayaan hati kita itu, bahwa aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pokok dari keimanan itu. Kalau kita sudah iman kepada Allah, maka akan berpengaruh juga kepada iman kepada malaikat. Kalau kita sudah percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dalam hati kita, kemudian ucapan kita tidak dusta, ucapan kita selalu jujur, ucapan kita selalu benar dalam hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar dalam ucapan dan benar dalam berbuat, maka kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah iman dalam hati, sudah kita iman dalam ucapan-ucapan kita, semua hak kebenaran yang keluar, kemudian kita sudah lanjutkan dengan amal-amal yang hak, amal-amal yang benar, maka kita sudah bisa masuk ke dalam iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian setelah itu iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian setelah itu iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 rukun iman. Itu bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 136. Ya. Anak-anak sekalian, kita masuk di bagian ini. Di bagian D, yaitu makna Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah bisa diartikan dengan nama. Asma itu nama. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang agung. Dengan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-namanya, atau Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna
fad'uhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka tidak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Rasulullah menjelaskan bahwa nama-nama Asmaul Husna yang baik itu ada 99 jumlahnya. Dan keistimewaannya adalah barang siapa yang menghafal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga, masukkan ke dalam surganya. Dia akan hidup dengan bahagia. Di dalam pembahasan kita ini dari 99 Asmaul Husna itu kita akan membahas cuma ada 4 dulu kita bahas. Lanjut selanjutnya terserah anak-anak sekalian. Fokus kita 4. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui, bahwa Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang gaib, yang nyata bagi kita dan yang tidak nyata bagi kita. Anak-anak semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh ruang tembok, tidak terbatas oleh waktu masa lalu, waktu sekarang, waktu masa akan datang. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan, ini belum terjadi anak-anak sekalian, sudah diketahui. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Bagaimana anak? Luar biasa kan? Allah itu tidak memiliki batas pengetahuannya. Agar lebih yakin kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 59. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada sisinya lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Banyak sesuatu yang gaib, tapi Allah sendiri yang mengetahui. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat, di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Anak-anakku sekalian, subhanallah, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim ini adalah bagaimana kita harus terus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Itu adalah salah satu cara meneladani sifat Allah Al-Alim, dengan cara belajar, dengan cara merenungi ciptaannya. Ya, tetapi ingat, penting juga untuk memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Kalau kita sudah mengetahui, jangan kita sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kita hanya diminta untuk mencari ilmu pengetahuan dari mana dan dari mana saja. Nah, khususnya ilmu-ilmu yang formal dari sekolah, non formal dari masyarakat, ya, dari rumah, informal dari rumah ayah dan ibu juga ada ilmu yang diberikan kepada kita. Pokoknya cari. Itu adalah salah satu pengamalan dari sifat dari Asmaul Husna Al-Alim. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah sifat Al-Khabir, yaitu maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi, atau biasa juga disebut dengan maha teliti. Apa yang bisa kita ambil dari sini, bahwa perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada adalah hendaknya kita waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus hati-hati. Kita harus waspada, cermat dalam melakukan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Yang waspada, kita harus waspada. Dan orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ini teliti, kita harus teliti, kita harus waspada, kita harus betul-betul hati-hati dalam melaksanakan sesuatu. Sifat yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Apa perilaku yang bisa kita ambil dalam keimanan kita terhadap sifat Maha mendengar ini, As-Sami ini, anak-anakku sekalian? Adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit dalam hati pun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu, sering-sering mengucapkan ingat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullah, subhanallah. Ada sesuatu yang luar biasa kita subhanallah. Kalau kita bersalah, ya Allah saya bersalah, astagfirullah. Kalau kita melihat orang yang kehilangan atau orang meninggal, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendaki bukit, mendaki gunung, kita ucapkan, panggil namanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha. Kalau kita turun bukit, kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, begitu anak-anak sekalian. Kemudian apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sifat As-Sami ini? Kita bisa juga hati-hati dalam atau peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu kalian harus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan buruk dan hak yang batil. Ini banyak kita lakukan anak-anak sekalian. Kita sudah lupa menggunakan HP kita dengan hal-hal yang baik. Ya, anakku sekalian, di HP itu wajib kita download itu Al-Quran hafalan, Al-Quran terjemahan, Al-Quran tajwid. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian jadwal salat, aplikasi jadwal salat yang bisa azan. Itu kalau waktunya sudah azan, maka lepaskan kegiatan semua. Jangan hanya kalau game itu seberapa saja, mungkin sekitar 0, berapa persen saja yang ada di HP kita. Jangan itu yang fokus. Yang fokus adalah bagaimana kita selalu hidup teratur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan kita itu selalu dipantau oleh 5 waktu salat. Kegiatan kita harus sesuai dengan 5 waktu salat itu. Waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu dalam pantauan. Jadi seperti salat subuh itu berarti orang Islam sudah bangun pada saat subuh. Kalau ada orang Islam yang tidak bangun, berarti dia bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam sudah bangun subuh, wajib, bahkan dihukum, bisa-bisa keluar keislamannya. Seperti itu. Orang luhur, salat luhur, ada suara azan, lepaskan itu. Kegiatan kita harus fokus pada luhur itu. Jangan luhur yang menjadi cadangan. Tidak bisa. Ada luhur, ada suara mengaji, kita sudah siap-siap. Ada suara azan, kita harus lakukan perintahnya ke masjid atau laksanakan di rumah secara berjamaah. Asar, lepaskan semua kegiatan-kegiatan kita salat asar. Maghrib, lepaskan lagi kegiatan. Kita masuk di
wilayah yang sudah dikapling oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita lakukan salat dulu. Setelah itu kita lakukan yang lain. Ya, kalau saya sarankan mengaji. Kemudian salat Isya, jangan tidur sebelum salat Isya. Apalagi tidak tidur tomi, tapi tidak salat juga. Nah, kita disunnahkan untuk cepat tidur. Kalau sudah tidak ada lagi kegiatan di malam hari, ya jam 9 atau jam 10 maksimal itu sudah tutup, itu kita sudah istirahat. Kenapa kita istirahat? Karena kita akan bangun lagi jam 4 untuk salat tahajud. Nah, untuk salat tahajud, kemudian salat subuh. Nah, kemudian sebaiknya kita merutinkan juga salat duha. Oh, masih ada anak-anak sekalian. Di keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir adalah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Maha mendengarnya tadi, Allah Maha melihat. Apa yang bisa kita lakukan, perilaku apa yang cocok dengan pencerminan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Ya, ada peristiwa tsunami, lihat di sana tsunami. Berapa banyak tsunami, hancur, ribuan orang meninggal, ratusan ribu orang meninggal. Kemudian lihat masjid-masjid, kenapa masjid-masjidnya tegak? Oh, ini sesuai dengan pesan Rasulullah bahwa masjid-masjid itu dijaga oleh tapak-tapak malaikat. Rumah-rumah masjid adalah rumah-rumah Allah. Kita berzikir, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ada di Masamba, katanya ada pesantren yang selalu ingat kepada Allah, berzikir setelah salat maghrib, selalu mengaji, selalu salat tepat waktu. Ada masjidnya, ada pesantrennya. Menurut informasi bahwa tanah longsor yang tadinya mau menghantam lokasi itu tidak menyentuh, walaupun rumput-rumputnya. Ya, anakku sekalian, baiklah kita tiba kepada bagian E, yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwa orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Ya, itulah hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keuntungan berupa 1, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 51. Yang kedua, hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi dengan kerugian. Sebagaimana dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk tugas. Saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk menulis saripati atau rangkuman dari materi yang kita sudah bahas ini. Di halaman 11 ini juga sudah dibantu kita untuk meringkas. Silakan ditulis. Nah, setelah ditulis, mari kita berlatih ini di halaman 11. Berlatih ini silakan ditulis ini, kemudian dicontreng. Nah, ditulis kemudian dicontreng, ya atau tidak. Ya, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, iya atau tidak.
gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pilihan ganda, anak-anak sekalian, kerjakan pilihan ganda ini. Silakan ditulis soalnya dulu nak. Kemudian pilih salah satu yang benar dan ditulis semua itu A, B, C, D-nya supaya ada bahan perbandingan nanti kalau ada soal yang keluar. Nah, ditulis sampai nomor 10 ya. Termasuk juga uraiannya ini silahkan ditulis juga ya. Ini tidak usah, tetapi di bawahnya itu nak bikin di halaman 15 ini tidak usah ditulis, hanya kolomnya ini dibikin seperti ini di bawah tugasnya tadi yang saya tugaskan. Ini bikin kolom nilai, bikin kolom para orang tua, dan bikin kolom para guru. Perbesar sedikit selebar kertas di bawah, mungkin sekitar 15 kali 5 ya, barangkali seperti itu ya. Saya padatkan ini materi kita. Sebenarnya ini materi kita lakukan dalam 2 minggu ya, tetapi nanti minggu depan Pak Guru hanya mengontrol saja tugas-tugas ini ya. Mungkin kita belum masuk di materi lagi, kita mengontrol atau ada tugas-tugas tambahan yang mengenai masih masalah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa umur panjang dan sehat-sehat walafiat. Jangan lupa selalu kita menghindari bahaya COVID dengan cara mentaati disiplin protokol COVID, memakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan, selalu berwudu, hindari tempat-tempat berkumpulan, dan selalu beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.